Selamat siang, perkenalkan nama saya Rezeki Silaban. Saya mahasiswa UT dengan NIM 8560649636. Saya akan melakukan praktek mengajar, tugas PKM. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, memulai kegiatan kita, ayo orang ikut. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak cek kehadirannya dulu ya. Wawan. Hadir, Pak. Denardi. Hadir, Pak. Richard. Hadir, Pak. Delvin. Hadir, Pak. Lucia. Hadir, Pak. David. Pak. Ricky. Hadir, Pak. Satria. Hadir, Pak. Minarti. Alisa. Hadir, Pak. Arin. Hadir, Pak. Martino. Hadir, Pak. Karo. Hadir, Pak. Datia. Hadir, Pak. Lita. Tasya. Hadir, Pak. Cecilia. Hadir, Pak. Oke, bagus. Semua hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak ingin mengulang pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Letak. Oke, letak geografis Indonesia. Masih ingat dengan lagu kita yang kemarin? Oke, ayo kita nyanyikan bersama. Letak geografis Indonesia. Enam Elu sampai 11
Aman? Kalau kolam kira-kira apa saja yang terdapat di kolam ini? Ya? Batu, apa lagi? Ikan, mungkin ada ikan. Apalagi yang hidup ikan? Ikan? Oke, untuk memperjelasnya, coba perhatian yang berikut. Oke, kira-kira ini gambar apa? Ini kira-kira ini gambar ekosistem di sungai. Ya, di mana dia ada komponen abiotik, biotik. Kira-kira kalau ini kira-kira apa? Oke, coba sebutkan apa-apa saja komponen yang terdapat pada gambar ini. Ya, betul. Dan tanah. Batu juga ikut. Jadi, apakah kalian pernah melihat komponen seperti ini? Oke. Coba anak-anak kami coba buka buku paketnya halaman 74. Dan hari ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem, yaitu makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya, serta bagaimana mereka saling berhubungan. Oke, kalau kita halaman 74, coba satu orang bacakan pengertian ekosistem. Oke, perhatian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, mana siswa dapat memahami konsep ekosistem, mengenali komponen biotik dan abiotik, serta mampu memberikan contoh hubungan antar komponen. Jadi seperti yang kita baca, pengertian ekosistem itu di mana hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen ekosistem terdapat dua, yaitu biotik dan abiotik. Di mana biotik itu makhluk hidup berupa tumbuhan, hewan, manusia, dan komponen abiotik yang terdapat seperti benda tidak hidup. Seperti pada foto tadi, dia dapat berupa tanah, udara, dan air. Untuk memperjelas penjelasan kita tentang ekosistem, ayo coba perhatikan video berikut. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, batu, pasir, udara, cahaya matahari, dan tanah. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kucing, seekor sapi, seekor burung, dan sebuah pohon pinus. Tempat hidup individu disebut dengan habitat.
Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Misalnya populasi semut di sebuah kebun, populasi kupu-kupu di sebuah taman, dan populasi belalang di sebuah padang rumput. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di daerah tertentu yang saling berinteraksi. Misalnya dalam komunitas sungai terdapat populasi ikan, populasi gajah, populasi ular, dan populasi hewan lainnya. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas hutan, komunitas gurun, komunitas sabana, dan komunitas terumbu karang. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem sungai. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem sawah, akuarium, taman, kebun, dan kolam. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Semua makhluk hidup saling berhubungan karena mereka saling membutuhkan. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut simbiosis. Simbiosis terdiri atas tiga jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling membutuhkan. Contohnya, hubungan antara seekor kerbau dengan burung jalak. Burung jalak suka hinggap di punggung kerbau untuk memakan kutu yang ada di tubuh kerbau sehingga kerbau terbebas dari gangguan kutu, sedangkan burung jalak memperoleh makanan dengan mudah. Hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora suka menempel pada tubuh ikan hiu untuk mendapat perlindungan dan makanan dari sisa-sisa makanan hiu. Hiu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan oleh ikan remora. Hubungan antara anggrek dengan pohon besar. Anggrek liar sering tumbuh menempel pada batang pohon yang tinggi untuk mendapat cahaya matahari yang cukup. Anggrek tidak mengambil makanan dari batang pohon. Oleh karena itu, pohon yang ditempelinya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena mengisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga terganggu pertumbuhannya, bahkan lama-kelamaan bisa mati. Hubungan antara kutu dengan hewan yang dihinggapinya. Kutu memperoleh makanan dengan mengisap darah dari tubuh hewan yang dihinggapinya, sedangkan hewan yang dihinggapi merasa gatal di kulit dan pertumbuhannya menjadi tidak sehat. Demikian penjelasan tentang ekosistem. Terima kasih telah menonton. Dari video tadi tentang ekosistem. Jadi ekosistem itu ada berapa? Ada dua jenis, yaitu komponen Biotik dan abiotik. abiotik dan biotik, di mana tadi komponen biotik itu adalah yang terdiri dari makhluk hidup dan abiotik terdiri dari Benda tak hidup. benda tak hidup. Nah, jadi setelah mendengarkan penjelasan tadi, Bapak ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dari ekosistem hilang atau tidak ada? Apa? Akan mengganggu keseimbangan. Akan mengganggu keseimbangan. Ada lagi? Keseimbangan terganggu. Iya, ada lagi? Rusaknya ekosistem. Ya, rusaknya ekosistem. Ada lagi? Jadi pada intinya kalau salah satu dari komponen ekosistem itu tidak ada atau hilang, maka akan terjadi terganggunya sistem kerja dari ekosistem. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, ayo semua coba berdiri. Tepuk semangat.
3 dan kelompok 4, di mana kalian akan mengerjakan soal berikut. Ini didiskusikan dengan kelompoknya ya. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, waktu berdiskusi Bapak berikan 10 menit. Kerjakan soalnya bersama dengan temannya. Ayo bertengah. Nah, di buku paket juga tadi sudah dijelaskan di situ ekosistem. Kalau mau dirapatkan, Pak, dirapatkan aja. Soalnya gak usah ditulis lagi, langsung aja jawabannya. Jawabkan di lembar tadi udah Bapak kasih soalnya.
Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Tidak dulu terus kita. Oke, oke, sudah selesai? Lalu bisa dipresentasikan ke depan? Ya, kira-kira kelompok mana pertama? Oke, coba kelompok 2 aja dulu ya. Yang lain tunggu. Ayo kelompok 2, dulu presentasikan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Sebutkan komponen utama ada dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungan tak hidup atau abiotik di suatu tempat. Komponen utamanya biotik, tumbuhan, hewan, manusia, abiotik, tanah, air, udara, cahaya, dan suhu. Ekosistem sawah, hutan, sungai, danau, kebun, atau halaman sekolah. Jelaskan bagaimana hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan. Produsen akan buah-buahan yang menghasilkan makanan melalui fotosintesa. Konsumen atau hewan dan manusia yang akan produsen atau makhluk hidup lainnya. Pengurai atau jamur bakteri menguraikan sisa makhluk hidup yang mati menjadi nutrisi yang kembali ke tanah. Tadi dalam produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Bagaimana saya akan menunjukkan bagaimana jika salah satu komponen ekosistem seperti tumbuhan atau hewan tertentu hilang, apa dampaknya bagi ekosistem tersebut? Jika produsen atau pembelian sekarang konsumen tingkat 1 atau herbivora akan kesulitan mendapatkan makanan dan rantai makanan terganggu. Apa yang bisa dilakukan manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem? 1. Melakukan penghijauan atau reboisasi. 2. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. 3. Menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. 4. Sebutkan beberapa contoh aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem. 1. Penebangan liar. 2. Pembuangan sampah atau limbah ke sungai. 3. Perbuatan hewan liar. 4. Pembakaran sumber utama. Bagaimana cara mengurangi dampak negatif dari aktivitas tersebut? Mengurangi penggunaan plastik dan bahan yang sulit terurai. 2. Menerapkan daur ulang. 3. Melakukan hukum yang melanggar perundangan lingkungan. 4. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem. 5. Pelestarian ekonomi. Apa pentingnya keberagaman pelestarian ekosistem? 1. Menjaga keseimbangan kehidupan makhluk hidup. 2. Menghindari bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. 3. Memastikan sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang. Berikan ide atau program yang dapat dilakukan di sekolah untuk menjaga ekosistem tersebut dan lingkungan sekolah. 1. Menanam pohon atau membuat tanah
Keempat, membuat program memang energi dan air. Oke, dari diskusi teman kalian tadi, berarti kalau itu mendiskusikan bahwa untuk menjaga komponen ekosistem, nah, kita harus berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak merusak alam. Oke, bagus. Oke, coba berikan tepuk tangannya. Oke, kira-kira kelompok mana lagi yang mau? Oke, kelompok 1. Oke, siapa yang mengatakan hasil diskusinya? Kami akan membacakan Buat dokter saja. Yang lain suaranya perhatikan temannya. Kalau berdiskusi temannya di depan memaparkan materi orang itu kan jadi. pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan terbalik antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungan tak hidup atau abiotik di suatu tempat komponen. Biotik tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, abiotik tanah, air, cahaya matahari, suhu. Berikut contoh ekosistem yang bisa kita lihat. Contoh ekosistem sawah, hutan, dan gunung dan lapangan sekolah. Jelaskan bagaimana hubungan antara produsen atau tumbuhan menghasilkan makanan melalui fotosintesis konsumen atau hewan dan manusia merupakan produsen makanan selesai melalui atau jamu biologis melalui sisa makhluk hidup yang mati menjadi nutrisi yang kembali ke tanah. Contoh padi, tikus, ular hitam. Produsen konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Sekian dari Oke, dari kita dengar tadi bahwa yang didiskusikan oleh teman kalian dari kelompok 1. Makanya tadi bahwa ekosistem itu ada yang di sawah, hutan, danau, kebun, dan juga di tempat kita atau di pekarangan sekolah. Ya. Terima kasih. Silakan dulu. Nanti tiap kedua kelompoknya dikumpul ke depan hasilnya ya. Oke, ada lagi satu lagi. Oke, coba kelompok 4. Ayo, ke depan. Ayo langsung. mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan makhluk hidup, meningkatkan bencana alam seperti banjir atau tanah longsor, memastikan sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang, menanam pohon atau membuat tanaman sekolah, mengadakan program daur ulang sampah, melakukan kegiatan membersihkan lingkungan untuk tujuan hemat. Berarti teman kalian dari kelompok 4 mendiskusikan bahwa mereka akan mengadakan program daur ulang sampah di lingkungan sekolah kita. Oke, bagus. Karena waktu sudah hampir habis, hasil diskusinya sudah dikumpulkan ke depan. Untuk kelompok 3 di pertemuan berikutnya nanti kita presentasikan. Oke, baik, silakan dulu. Ayo, kelompok 1, kelompok 2 mana? Oke, perhatiannya semua ke sini. Dari diskusi kita tadi, kita menyimpulkan bahwa komponen biotik dan abiotik itu harus saling berhubungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ekosistem terdiri dari biotik dan abiotik. Mereka saling bergantung untuk menjaga keseimbangan lingkungannya. Oke, Bapak ingin menanyakan kira-kira apa yang sudah kalian pahami untuk pembelajaran hari ini? Apa?
Iya, abiotik baru biotik. Oke, terima kasih. Nah, untuk tugas di rumah, oke, silakan siswa mengamati ekosistem apa yang ada di lingkungan rumah kita. Lalu nanti catat komponen-komponen apa saja yang terdapat di sana. Komponen abiotiknya apa, komponen biotiknya apa. Bisa? Bisa.